ahli hukum pidana Albert Aris dihadirkan pihak Baradae dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J di PN Jakarta Selatan pada Rabu 28 Desember 2022 kemarin. Adapun Albert dihadirkan tim penasihat hukum Richard untuk memberi perspektifnya dalam hal hukum pidana agar dapat menguntungkan Baradae dalam perkara ini. Kuasa hukum Baradae, Fredrik Pinakunari, merasa puas atas keterangan yang diberikan saksi ahli hukum pidana Albert Aris. Hal ini disampaikan Fredrik Pinakunari saat ditemui setelah persidangan di PN Jakarta Selatan. Fredrik menyampaikan rasa syukur atas kelancaran dalam sidang yang digelar pada Rabu 28 Desember kemarin. Menurutnya, ahli yang ia hadirkan sangat objektif saat menyampaikan pendapatnya di persidangan. Saksi ahli pidana, kata Fredrik, dapat menjawab dengan baik dari pertanyaan JPU. Menurut Fredrik, keterangan yang diberikan saksi ahli dapat membuat perkara kasus yang menjerat kliennya semakin terang. Bahkan lanjut Fredrik, keterangan yang diberikan dapat menguntungkan bagi Richard Eliezer. Tak hanya ahli darinya, namun juga JPU pun selaras dengan yang disampaikan ahli terkait permasalahan ini. Lebih lanjut, pihaknya berharap persidangan selanjutnya dapat berjalan lancar dan penuh dengan prinsip keprofesionalan. Sebagaimana disampaikan ahli hukum pidana Albert Aris, meski status Richard Eliezer sebagai terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J, namun ia bisa saja bebas. Doktor pengajar ilmu hukum ini mengungkapkan dua parameter Richard Eliezer bisa bebas dari tanggung jawab pidananya. Pasalnya, posisi Richard Eliezer hanya karena menuruti perintah Verdi Sambo. Parameter yang pertama adalah azas proporsionalitas. Ini bicara mengenai bagaimana keadaan, bagaimana cara, bagaimana alat, sarana, dan prasarana pada saat memberikan perintah dan pada saat perintah jabatan tersebut dilaksanakan. Selanjutnya, parameter kedua yang bisa membebaskan Richard Eliezer dari pertanggungjawaban pidana adalah azas subsidiaritas. Ketika seorang menerima perintah jabatan dari seseorang yang memiliki otoritas, sesungguhnya penerima perintah ini menghadapi konflik. Di satu sisi, dia menghindari dapat dipidana dalam melakukan suatu perbuatan pidana. Di sisi lain, dia harus melakukan ketaatan perintah tersebut. Meskipun tidak semua bisa bebas dari pertanggungjawaban hukum, namun setidaknya dua parameter tersebut bisa menjadi acuan. Baik, terima kasih rekan Roni, terima kasih Pak Albert Aris. Yang jelas kami sangat bersyukur ya, persidangan hari ini berjalan dengan sangat baik. Ahli kami ajukan, tapi sangat objektif dalam menyampaikan pendapatnya. Apa yang ditanya oleh jaksa penuntut umum dapat dijawab dengan sangat baik oleh ahli. Dan kami melihat bahwa perkara ini makin hari makin terang karena kesaksian, pembuktian, dan juga ahli-ahli yang dihadirkan. Bukan hanya ahli dari kami, termasuk ahli dari jaksa penuntut umum pun inline apa yang disampaikan terkait permasalahan ini. Yang menyuruh melakukan down pledging itu pun oleh ahli yang dihadirkan oleh JPU, itu confirm dengan apa yang ahli kami sampaikan. Karena itu kita tetap berjuang, berusaha secara profesional, dan kita mendoakan hasil yang terbaik. Amin. Pak, sedikit Pak Fredrik juga tadi kan disebutkan bahwa alat tidak bisa dijadikan untuk dimintai pertanggungjawaban. Alat dalam hal ini yang digerakkan. Apakah ini berarti Richard Eliezer bisa dijelaskan secara betul. Dalam hal ini, baik ahli yang diajukan oleh JPU maupun ahli kita tadi membuat clear bahwa dalam konteks ini Richard Eliezer adalah tools atau alat, dan karena itu dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana. Ini jelas sekali dari berbagai teori, bahkan kemarin ketika ahli yang diajukan oleh pihak FS pun menyatakan bahwa John Plegan seperti pasal 55 itu orang yang menyuruh melakukan, dialah yang bertanggung jawab. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.